Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuril imani wal islam wa arsyadana ila sabilir rusdi wal qawam wa alhamana an nattabi'a sirata khairil anam. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul quddusus salam wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abdullahi badrut tamam wa maskul khitam. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihil bararatil kiram wa sahabatihil a'immatil a'lam wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan wa man salaka tariqahu ila yaumil qiyam. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Hormat ta'zim yang mulia kepada Abu selaku ayahanda rohani kita bersama. Kita doakan senantiasa Abu selalu dalam limpahan rahmat dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hormat ta'zim yang mulia kepada Abia, Khali, Walid, Ubayu, Abati dan segenap keluarga Abu yang Allah muliakan. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin seiman, seyakinan dan seagama. Profesor Dr. Amin Rais, seorang tokoh reformasi Indonesia, mengatakan umat Islam saat ini, terutama di Indonesia, ialah umat yang terbodoh, umat yang tertinggal, umat yang terbelakang jika dibandingkan dengan umat lain di dunia ini. Dr. Yusuf Qardawi dalam bukunya Mushkilatul Fakri wa Kaifa A'la Jahlil Islam mengungkapkan umat Islam saat ini tengah menghadapi persoalan yang besar lagi mendasar, yakni berada dalam kondisi kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan. Profesor Dr. Nur Khalis Majid pun menegaskan bahwa Islam memiliki ajaran yang visioner dan revolusioner, tetapi anehnya umat Islam saat ini betul-betul dicengkram oleh gurita kemiskinan dan kebodohan. Hadirin, ungkapan tersebut bukan hanya mengumbar kata tanpa fakta, sebab secara de jure dan de facto kita kalah oleh Amerika yang kapitalis, kita jauh tertinggal oleh Cina yang Konfusius Taois, bahkan kita jauh terbelakang oleh Jepang yang Buddhis Taois. Dampaknya hadirin, kita hanya menjadi bangsa yang berjiwa pengemis, bermental apatis, berwatak iblis, pikirannya kotor, sifatnya diktator, jiwanya kendor, mentalnya molor, dan kerjaannya hanya melihat goyang ngebor dan goyang ngecor. Demikianlah hadirin, potret nyata rendahnya sumber daya manusia yang berefek langsung pada kondisi Islam saat ini. Hadirin, berdasarkan uraian yang telah saya sampaikan tadi, maka tergugah hati saya untuk menyuguhkan soundtrack Al-Quran yang saya kemas secara rapi, saya bahas secara mendalam serta tajam setajam silet dengan tema syarahan saya, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul menuju Islam maju, dengan rujukan firman Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lahum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat.
dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Dewan Hakim, hadirin yang saya muliakan, ayat tadi merupakan landasan teologis dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk membangun Islam yang kita cintai ini, yakni harus melalui peningkatan ilmu pengetahuan yang berbasis keimanan. Dr. Sulaiman Al-Askari dalam Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir menjelaskan bahwa barang siapa yang berkumpul dalam diri seseorang iman dan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang tersebut dengan keimanannya dan kemudian dengan kadar ilmu pengetahuannya beberapa derajat. Dengan demikian hadirin, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, kita harus menciptakan pendidikan yang memberdayakan potensi iman dan ilmu, sehingga nantinya terciptalah sumber daya manusia yang handal, personal dan profesional. Sebaliknya hadirin, jika ilmu tanpa didasari dengan keimanan, maka hanya akan melahirkan model-model manusia jahiliyah, akidahnya lemah dan kerjaannya bikin rusak bangsa dan agama. Selain itu hadirin, akibat lemahnya iman dan keyakinan, maka ilmu pengetahuan akan disalahgunakan. Yang seharusnya menuntun ke jalan kebaikan malah menjerumuskan kepada tingkat kebiadaban, kezaliman dan kesewenang-wenangan. Di luar sana hadirin, rasisme dan diskriminisme yang merupakan faham yang sangat paradoks dengan kemajemukan. James Monroe dengan doktrinnya American is on America menganggap bahwa bangsa Amerika paling baik dari bangsa lain. Benito Mussolini dengan ajaran fasisme Italia merasa bahwa bangsanya paling mulia dari bangsa lain. Hirohito dengan ajaran fasisme Jepangnya mencetuskan bahwa bangsa Jepanglah yang paling pantas memimpin dunia. Alhasil hadirin, paham-paham tersebut membuat kualitas sumber daya manusia semakin rendah. Dengan anggapan tersebut hadirin, mereka dengan semena-mena melakukan sesuatu dan melakukan semuanya dengan kesewenang-wenangan. Hadirin, bangsa Palestina sebagai contoh korban dari kebiadaban Zionisme Yahudi yang dicanangkan oleh Deder Hedel, bahwa Yahudi merupakan bangsa termulia pilihan Yahweh yang berhak menduduki bumi Kan'an atau Palestina, yang ingin merebut kekuasaan dari Palestina. Dan di Indonesia hadirin, kita diingatkan akan kerusuhan Mei 1998, di mana sasaran utamanya adalah orang-orang Tionghoa. Masyarakat secara umum tidak melihatnya sebagai suatu tindakan biadab. Banyak yang mengutuk dari luar negeri, negara-negara sahabat, lembaga-lembaga PBB. Ini semua kenapa terjadi hadirin? Disebabkan lemahnya iman dan keyakinan. Seperti yang saya jelaskan tadi hadirin, akibat lemahnya iman dan keyakinan, maka ilmu pengetahuan akan disalahgunakan. Yang seharusnya menuntun ke jalan kebaikan malah menjerumuskan kepada tingkat kebiadaban, kezaliman dan kesewenang-wenangan. Kita perhatikan akhir-akhir ini hadirin, angka-angka kejahatan banyak dilakukan oleh orang-orang berpendidikan, berilmu dan berwawasan. Kita perhatikan orang-orang miskin, kalau mencuri hanya untuk makan sehari-hari. Orang-orang bodoh, kalaupun mencuri hanya untuk sesuap nasi. Namun hadirin, jika maling-maling berpendidikan mulai beraksi dengan bersenjatakan pena, mengutak-atik dan memanipulasi data, hanya dengan sekejap mata mereka mampu merogoh uang negara dengan nilai miliaran rupiah. Layaknya mereka seperti seekor tikus yang bergeser secara diam-diam dan menghabiskan persediaan makanan. Hadirin, bukankah saat ini kita sedang dibikin bingung? Siapakah sebenarnya yang maling? Polisi kena, jaksa, hakim, pengacara, bahkan KPK-nya pun ikut kena. Bikin slogan bagus-bagus, orang bijak taat bayar pajak. Orang pajak malah nyikat duit pajak. Demikianlah hadirin, akibat pendidikan yang tidak diimbangi dengan keimanan. Tengok pejabat Darul Munawarah sekarang ini hadirin, selain berpendidikan tinggi, keimanannya berapi-api, membuat Yahudi tergelimpang mati. Santrinya aja rebahan masuk surga, apalagi bergerak mengubah peradaban dunia. Bukan kayak pejabat-pejabat di luar sana hadirin, yang mereka tahu hanya korupsi, membuat kualitas sumber daya manusia semakin hari semakin rendah dan tiada berarti. Insya Allah
pejabat tahun yang akan datang, salah satu guru dari Darul Munawarah yang akan membangun kualitas sumber daya manusia semakin hari semakin unggul dan maju, terutama masyarakat Ma'had Ali Darul Munawarah Kutakrung. Selain berpendidikan, juga berilmu pengetahuan tinggi. Lalu hadirin, apa yang harus kita lakukan setelah mendapatkan ilmu pengetahuan? Sebagai jawabannya terangkai dalam penggalan kalam ilahi Al-Quran surah At-Taubah ayat 6, Al-Quran surah At-Taubah ayat 105 berikut ini. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Dewan Hakim, hadirin yang saya muliakan, dalam ayat tadi terdapat kalimat i'malu, artinya i'malu masyitum, bekerjalah kamu sesuai dengan skill, profesi dan kemampuan masing-masing. Demikianlah hadirin penafsiran Imam Ali As-Sabuni dalam Safatut Tafasir. Hadirin, jika kita kaji lebih dalam, pada ayat tersebut terdapat kalimat i'malu. Istimbatnya i'malu adalah sigat amar dengan kaidah usul fiqh al-aslu fil amri lil wujubi. Pada dasarnya setiap perintah itu menunjukkan adanya suatu kewajiban, maka wajib hukumnya bagi saya, saudara-saudara, dan kita semua untuk bekerja dan berusaha sesuai dengan kemampuan masing-masing. Hadirin, berkaitan dengan hal tersebut, Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Munir menjelaskan bahwa pada ayat tersebut terdapat 3 perintah Allah kepada kita. Yang pertama, kita tidak boleh menyerah dan selalu berusaha. Yang kedua, kita harus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, dalam bekerja kita harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dewan Hakim, hadirin yang saya muliakan, jika ketiga hal tersebut kita aplikasikan dalam kehidupan nyata, maka bangsa yang kita cinta ini pasti akan memiliki etos kerja yang berkualitas, yang mampu membangun bangsa yang kita cinta ini. Sebab hadirin, sejarah telah membuktikan, bukankah dengan etos kerja yang tinggi lahirlah orang-orang besar yang mampu merubah peradaban dunia? Bukankah banyak orang-orang besar yang mengawali karirnya dengan hanya berjualan koran? Tentu hadirin, yang namun bukan penjualan korannya yang kita ikuti, akan tetapi etos kerjanya yang harus kita teladani. Hadirin, sebenarnya masih banyak yang ingin saya sampaikan, namun apa hendak dikata, waktu telah memisahkan kita. Maka dari sekian banyaknya uraian telah saya sampaikan tadi, dapat kita simpulkan bahwa untuk memajukan Islam yang kita cintai ini, maka dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, terutama di era globalisasi ini. Dan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul, kita harus menciptakan pendidikan yang berbasis iman dan ilmu. Selain itu hadirin, harus pula diimbangi dengan etos kerja yang tinggi. Sebab dengan etos kerja, maka kualitas sumber daya manusia akan mampu membawa Islam menuju ke arah yang lebih baik lagi, dan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Hadirin, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kuat rumah karena sendi, rusak sendi rumah binasa. Kuat bangsa karena budi, rusak budi bangsa binasa. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.